ternyata harus viral kata saya. Seperti itu. Nah itu. Kebayang nggak kalau misalnya lebihnya ikut antri, jadi kawin. Kalau gitu caranya mati. Seperti media ini juga kan kita ambil positifnya. Siap. Kalau kita menerangkan ke setiap rumah susah Pak. Waktunya berapa? Tapi kalau dengan adanya podcast yang positif ini, siap. mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya, kemudian Pak RW Gembul juga bisa bermanfaat. Amin. Nah, Siap. RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Selamat datang Baraya sekalian di podcast kesayangan kita, Baraya Jabar, Baraya Kota Bandung dan sekitarnya. Di podcast kita RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan Pak Lebih Ustadz. Selamat datang ya Ustadz Gustono. Datang Pak RW Gembul. Pak RW Gembul. Selamat saya. Bisa diperkenalkan dulu Pak Ustadz, silakan diperkenalkan diri dulu, istri apa namanya, rumahnya di mana, nama lengkapnya, istrinya berapa gitu loh Ustadz. Nama saya Gustono. Iya. Sebenarnya itu Gustono itu karena ayah saya dulu menginginkan badan saya itu tinggi besar. Jadi dinamain Gustono. Oh, jadi. Karena saya dulu memang kecil Pak. Bukan orang Jawa Timur ya? Bukan orang Jawa, bahkan saya tidak mengerti bahasa Jawa. Ya, nggak ada hubungan sama gus-gus lain ya? Nggak ada hubungan dengan gus-gus aja. Nggak dengan Gus Dur, Nggak ada. Jadi memang dulu ayah saya itu menginginkan bahwa saya itu badannya besar. Jadi dinamain Gustono. Kata beliau, kata ayah saya seperti itu. Gitu. Saya memulai sekolah, sebenarnya saya pendidikan teknik Pak. Oh iya, orang teknik ya. Orang teknik saya dulu. Enak kalau teknik lurus terus. Ya. Karena kalau bengkok beda jalan. Kalau bengkok kan pasti tidak akan cocok. Iya. Teknik itu saya orang teknik. Saya pernah, sebenarnya saya tuh ahlinya di bagian boiler Pak. Boiler, oh iya. Pemanas, oke. Kan pemanas itu ada uap uap kering, uap kering, uap basah. Dulu seperti itu. Ya. Jadi operator lah di situ. Operator boiler seperti itu. Tahun 2008 kebetulan ada pemekaran wilayah di kita. Betul. Dari Cisaran Tengkulor menjadi Cisaran Mendah. Betul. Kita berangkatlah, kalau kata orang-orang Parakan saat di sini jadi lebih daftarlah di situ. Saya diusulkan oleh beberapa RW waktu itu. Memang ada 12 RW di kita itu mengusulkan. Sebenarnya ini wilayah Cisaran Mendah itu terbagi dua sebenarnya. Dengan Ustadz Jaya, kan kita itu. Jadi Ustadz Jaya itu dulu kan lebih juga Ustadz. Betul, sama dari RW 1 sampai dengan RW 6 saya yang kelola. Dari RW 7 sampai RW 12 dia yang kelola. Bagi dua dulu. Kalau sekarang udah satu. Pengelolaan mah gitu ya. Karena memang sekarang Pak Ustadz Jaya lebih sibuk di pesantren. Jadi ya seolah-olah sekarang itu segala sesuatu mulai dari RW 1 sampai RW 12 karena memang saya pada kenal dengan Pak RW-nya gitu. Kadang-kadang Pak RW itu sudah telepon saya, bagus nih ada yang mau nikah nih gimana? Nah itulah tahun 2008 baru saya mendapat SK pertama. 2008? Iya 2008 itu. 2008 ada SK pertama di di KUA Kecamatan Arcamani. Oke, Baraya, tadi barusan cerita dari Ustadz kita nih, Ustadz Gustono, mulai dari Ustadz kita ini teman kita di tekstil, ya. Jadi dulu dia kerja di beberapa tekstil dan termasuk
RW Gembul juga korban BRK. Jadi di tekstil terjadi tadi cerita tentang dia di boiler segala macam sampai dengan dulu di personalia. Betul. Dan berubah arah menjadi lebih paling enaknya di lebih itu paling enaknya dulu deh gimana ceritanya? Sebenarnya Pak, pekerjaan ini tuh sangat riskan Pak. Oh, riskan. Betul Pak. Karena terus terang saja kalau kita melaksanakan pernikahan di dua tempat yang sangat jauh, itu sangat sulit Pak. Banyak kesan begini Pak Lebih, banyak kesan bilang lebih teh sombong bisa. Ya. Nggak ngawinkan langsung kabur. Nah, itu kan pertanyaan yang umum ya. Harusnya mah lebih teh sudah nikahkan teh makan. Iya. Ya, kehormatan. Nah, rupanya dia lupa Pak. Setelah dari sini teh saya harus menghadiri lagi yang lain. Sebenarnya perutnya mah lapar. Tapi kan karena panggilan yang tidak bisa berhenti. Pak masih di mana? Pak masih di mana? Ini pengantin sudah datang. Ini gimana? Bedak hampir copot. Itu mah. Jadi memang saya juga kan pernah setelah menghadiri pernikahan yang satu ke pernikahan yang lain itu sampai kecepatan motor saya 80 Pak. Itu berisiko sekali sebenarnya mah. Itu. Nah itu karena di perkotaan itu kan jaraknya itu jauh-jauh Pak. Jarang yang di tempat-tempat Walaupun dekat juga kota ini minimal sejam. Betul, sejam di sini. Bicara 5 kilo sejam. Kalau kita ya misalnya kita nikahkan di daerah sana aja di daerah Lembang sudah mestinya satu. Nikah itu ada 3 unsur. Ya, pertama unsur agama. Agama itu kan tentang keabsahan pernikahan. Kedua itu ada unsur rukun. Rukun itu kan orang itu kan mesti Pak, nikah akadnya jam 9, kalau enggak begini, akibatnya seperti ini, seperti itu ada. Bahkan di masyarakat Sunda itu, Pak, ada hitungannya. Saya juga tidak tahu. Kalau ini jam sekian, di bawah jam sekian, begitu. Kalau enggak, saya juga tidak tahu. Iya, nggak tahu itu. Saya juga kan tidak tahu itu. Itu ada unsur rukun, ada juga unsur budaya sebenarnya. Jadi unsur budaya itu kan ya memang yang tidak kami harapkan. Sebenarnya itu Islam itu sangat memudahkan untuk pernikahan. Yang penting tercapai rukun ya, itu sudah sah sebenarnya mah. Ya, tapi kan di kita mah tidak sampai seperti itu. Ini yang jadi masalah di kita itu kan kebanyakan itu menikahkan itu lamun rame, terpoya-poya, kayaknya itu tidak terpuaskan. Meskipun dengan hasil meminjam gitu. Nah itu yang jadi masalah di kita teh. Makanya saya himbau nih dengan Pak RW Gembul ya, menikah di kantor gratis Pak. Itu datang ke kantor itu gratis sebenarnya. Nggak usah mikir begini begitu dan lain sebagainya. Yang penting kan atiullah, taat kepada Allah, wa atiur Rasul, wa ulil amri, lain amril nih, ya. Jadi taat kepada pemerintah, artinya itu sah secara agama, juga sah secara negara, artinya tercatat di negara. Itu yang kalau syarat nikah itu kan harus ada mahar. Betul. Nah, selama Ustadz Gustono menikahkan orang, ada mahar yang menurut Ustadz Gustono pikir di luar kebiasaan atau yang mungkin itu gimana? Ada cerita lucu juga. Ada beberapa cerita yang pernah saya alami. Yang pertama ketika waktu itu saya menikahkan di gedung RRI. Gedung RRI. Tapi waktu Gasibu belum sekarang. Jadi masih banyak pedagang. Kan itu salah satu rukun nikah itu harus ada mahar dan terlihat. Betul. Nah, orang itu kan kadang-kadang sibuknya itu istilahnya itu yang bisa terlihat saja, pengantinnya, barang bawaannya gitu. Tapi kan biasanya itu mas kawin itu tersendiri, terpisah. Karena kecil tapi nilainya besar begitu ya. Ada penjaga sekali ada yang 10 gram, ada yang 20 gram. Khusus jagain. Ya, khusus jagain seperti itu. Orang sudah begitu, setelah saya duduk berhadapan dengan wali, berhadapan dengan calon pengantin, ada 2 orang saksi. Yang terakhir kan saya tanya, sebelum ijab kabul, mana mas kawinnya? Aduh lupa Pak. Ada yang begitu. Gimana kata saya?
ya masih di hotel gitu. Nah itu dia pulang lagi. Nah kata saya harus ada di sini. Kalau nggak ada kan tidak tercapai. Iya, Bang, benar. Harus ada seperti itu. Rukunnya ya. Nah itu. Terus juga yang paling lucu Pak itu yang apa istilahnya itu mas kawin dalam bentuk bukan emas, tapi bentuknya itu misalnya rumah. Ini harus teliti. Terperangkat rumah, dia pikir di Batu Nunggal. Dia pikir di Batu Nunggal rumahnya, atau misalnya di ya rumah-rumah Sumarekon gitu. Tahu-tahu setelah terjadi konflik dalam rumah tangga gitu ya, ke saya bertanya. Mau pisah harta? Mau itu cepat, ini tertulis di situ mas kawin. Dalam akta di saya itu tertulisnya apa? Ya rumah. Harusnya ibu itu, ya istrinya itu harusnya itu melampirkan fotokopi sertifikat rumahnya, rumah yang di mana. Setelah berkonflik, berkepanjangan di pengadilan, ditanya mas kawin, bukan rumah yang ditempati, ternyata rumah yang RSSSS, rumah sangat sempit sekali. Itu kan lucu sebenarnya seperti itu. Itu sama dengan ku pasang ke lampu, ku tidur di bawah. Nah itu. Ku tidur nyamuk. itu mengenai mas kawin. Juga memang ada juga mas kawin yang memang tidak sesuai jumlahnya. Itu ada. Tapi biasanya kebanyakannya itu setelah dia menikah dan berkonflik. Itu setelah dia menikah terus konflik, terus dia nanya, mas kawinnya ditanya ke tukang perhiasan, ternyata itu mah bukan mas murni, karena imitasi. Banyak yang begitu sebenarnya. Berarti secara syariah itu. Padahal secara syariah jadi itu, haram. Ya, iya tuh, karena kan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Karena mas kawin itu sebenarnya itu kalau dalam Islam itu istilahnya itu penebus sebenarnya. Iya betul. Penebus bahwa menebus menjadi halal. Nah itu, jadi seseorang itu dinikahi itu karena mas kawinnya. Maka sebaik-baik perempuan adalah yang semurah-murah mas kawin. Yes. Tapi harus sebaliknya juga. Sebaik-baik laki-laki adalah sebagus-bagusnya mas kawin. Yes. Islam itu seperti itu sebenarnya. Melihatkan tanggung jawabnya. Betul gitu. Nah, cuman ada juga yang lucu juga sih Pak sebenarnya ini. Ada yang baru nikah, baru 2 hari ketiga, dia sudah ini mulai ketahuan, katanya bukan tidak cocok. Saya juga tidak tahu perawan dan tidak. Katanya saya juga Pak ini tidak perawan. Tapi sama-sama tidak perawan itu dilihatnya dari mana? Dari mana ya kita tidak tahu. Masa emang saya nikahin kamu? Betul. Karena kamu perawan. Nah, dia datang ke kantor saya, Pak, pernikahan itu mau dibatalkan. Saya mau mengambil mas kawinnya. Ya tidak bisa kan kamu sudah rasakan. Kalau sudah dirasakan seperti itu kan tidak bisa diambil lagi mas kawinnya. Apalagi sudah kamu katakan bahwa ini bukan perawan, kata saya. Itu harus diambil. Berarti nggak bisa. Kan bertanya kamu emang pernah ngerasain perawan? Berarti ada juga. Itu kan kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang ada timbul di masyarakat. Masyarakat yang boleh dikatakan lah yang memang apa istilah nama dia itu terprovokasi dengan. Ya kadang-kadang kita suka berasumsi. Iya berasumsi. Loh, kita belum pernah merasakan perawan kok bisa tahu bedanya gimana ceritanya. Mau gimana kan susah. Kan susah seperti kalau kayak pempek enak di mana-mana bisa dimakan. Kalau itu mah kan enggak. Nah itu Pak. Kalau tentang mas kawin itu biasanya dari jumlah tidak sesuai. Makanya sekarang itu harus dilihat dulu jumlah yang realnya berapa. Itu. Nah itulah yang salah satunya itu adalah pengesahan dari mas kawin. Oke. Jadi satu hal lagi gini, Ustadz, sebenarnya saya minta butuh Ustadz menasihati anak-anak muda sekarang itu. Kenapa rata-rata anak muda sekarang kan tontonannya sudah sangat luar biasa di YouTube atau dimanapun yang kadang-kadang memang tidak ada saringan. Sehingga hal ini mengakibatkan tanda kutip pernikahan dini atau pernikahan kecelakaan dan seterusnya. Gimana nasihat Ustadz untuk ini kira-kira? Saya begini ya, kalau masalah tentang apa istilahnya itu informasi yang begitu cepat didapat, yang tidak tersaring dengan istilahnya itu
dosa enggak atau enggak itu ya, udah nggak mikir. Itu karena kalau dulu ya, kalau kita kalau mau nonton film-film seperti itu tuh wah jauhnya gimana. Kalau sekarang sudah di tangan. Udah tangan hanya di jempol. Salah satunya Pak yang bisa menjaga istilahnya itu supaya tidak terjadi pernikahan dini. Salah satunya adalah fungsi agama yang harus kita perketat lagi. Karena kadang-kadang gini, anak-anak teh suka lupa bahwa kita diciptakan ke dunia ini ada tugas. Betul. Tugas yang sangat besar yaitu beribadah kepada Allah. Betul. Dan ini kemudian digeser-geser dengan tontonan-tontonan yang itu membuat pergeseran moral, pergeseran agama. Terus coba kita tanyakan kepada anak-anak kita yang banyak di luar sana. Kita tanyakan, bisa nggak kamu nulis Bismillah saja misalnya? Wah, sangat sulit sekarang. Dulu kita melotok di kepala, betul. Bismillah dan seterusnya. Betul. Terus kemudian kadang-kadang ditanya juga sholat, misalnya contoh sholat zuhur berapa rakaat misalnya. Kadang-kadang ada yang tidak tahu sekarang memang anak-anak sekarang itu seperti itu. Ya mudah-mudahan di anak-anak sekalian nih, anak-anak Gen Z, anak-anak yang sering nonton sesuatu yang belum layak untuk umur Anda, tolong perhatikan nasihat Ustadz kita ini, karena pernikahan itu bukan hanya hawa nafsu. Betul. Pernikahan itu tidak selesai setelah kita ejakulasi. Betul. Pernikahan itu tahap selanjutnya yang kan tujuan kita nikah ini adalah surga kan. Betul. Kalau misalnya hanya mengedepankan hawa nafsu, ribut terus, segala macam, sudah nggak cantik lagi kan gitu. Ujung-ujungnya kekecewaan. Yes. Jadi kalau misalnya dia nikahnya itu karena memang hawa nafsu, ujungnya itu pasti kekecewaan. Itu sudah barang pasti. Ya. Jadi mungkin harus digarisbawahin adalah niat kita nikah itu nomor satu harus ibadah. Betul. Ya, jadi ujungnya tuh lain-lain tuh tambahan aja lah. Betul. Benar nggak? Betul. Niat itu ibadah. Ya, jadi niat nomor satu ibadah untuk nikah itu, dan menurut hadis juga kan sekali kita nikah kaki kanan kita itu sudah dimasuk surga. Betul. Kalau nikahnya dua kali jadi masuk surga gitu. Begini, saya sebelum ke arah sana ini Pak Jumur ya, saya ini istilahnya itu yang menjadi pertimbangan sekarang anak-anak Gen Z sekarang itu bukan kriteria seorang imam yang akan memimpin di rumah tangga, tapi yang ditanya adalah pekerjaan. Betul nggak? Gaji seberapa? Gaji berapa? Gitu ya. Rumah berapa? Mobil berapa? Yang ditanya itu lumrah-lumrah seperti itu. Tapi dia lupa sebenarnya bahwa yang akan menyelamatkan rumah tangga itu satu, pemimpinnya itu harus paham agamanya. Yes. Kalau pemimpinnya paham agamanya, yang ini tuh bisa diraih dengan cepat. Tapi kalau yang didahulukan ini agamanya, istilahnya itu secukupnya, atau kadang-kadang enggak, yang ini hancur, semuanya tidak bisa terselamatkan. Makanya dari itu Rasul sudah mengingatkan kepada kita dari 4 pilihan yang Rasul itu jadi pertimbangan memilih seorang laki-laki dan perempuan, di samping cantiknya, di samping gantengnya, di samping harta dan keturunannya, ternyata yang lebih utama itu adalah faktor bidatidin taribat jadaik. Maka pilihlah agamanya. Kalau agamanya itu pasti lintas gunung ilaiha, ya pasti lintas gunung ilaiha. Makanya saya sering menyampaikan pada khutbah-khutbah nikah itu bahwa yang paling pokok dalam membina rumah tangga agar lintas gunung ilaiha adalah yang pertama adalah sholat. Ya, karena sholat itu jadi ukuran dalam rumah tangga. Gimana pun juga, kalau seorang pemimpin sholatnya baik, insya Allah itu akan baik semuanya. Betul. Tapi kalau seorang pemimpin sholatnya tidak benar, kekayaan apapun, kekuasaan apapun, nanti akan berujung dengan kehancuran. Itu sudah pasti. Makanya pahami dulu agamanya dulu, itu yang paling pokok sih. Ya, adik-adik Gen Z dan teman-teman orang tua nih, kebetulan saya udah jadi orang tua, walaupun nafas saya masih 28 terus. Saya cuma titip. Jadi begini, kadang-kadang kita
malu atau males menegur anak kita. Betul. Kalau dia nggak sholat, laki-laki kan harus ke masjid. Betul. Dan perempuan harus sholat. Dan usahakan itu tepat waktu. Betul. Memang saya bicara seperti ini seperti naif atau kadang-kadang juga saya tidak 100% sampai dengan segala macam keterbatasan. RW Gembul teh dari tahun 92 sampai sekarang bergerak di tekstil dan tukang jualan benang. Betul. Dan sebagian besar klien saya itu adalah di daerah Middle East. Betul. Tahu nggak apa yang mereka lakukan? Ya. Mereka mulain kerja itu dari jam 10. Betul. 10 siang. Mereka setelah sholat subuh, kemudian setelah zikir, setelah sholat suruk, mereka kadang-kadang aktivitas olahraga dan tidur. Kemudian jam 10 masuk. Kemudian hanya 3 jam, 4 jam bekerja seperti itu. Sholat zuhur, setelah sholat zuhur, kemudian kerja lagi, setelah sholat asar, stop. Tapi hanya berapa jam dia bekerja ya? Iya. Iya. Maksimum sehari 3 sampai 4 jam. Iya. Tapi dia selalu sholat tepat waktu, dia selalu ke masjid. Betul. Dan sederhananya gini, ternyata rezeki itu ngampirin dia. Betul. Maksudnya dia punya di pasar itu kecil sekali tokonya, paling besar itu sekitar 3 kali 4, Betul. 12 meter persegi. Tapi gudangnya bisa 2 hektar. Nah, itulah. Gitu. Gudang benangnya itu 2 hektar. Jadi kalau yang datang itu, karena di sana kan tidak mengandalkan bank rata-rata. Mereka bawa uang cash, box plastik, ransel, jadi tinggal ngeluarin DO dan segala macam. Dan yang saya perhatikan hampir sebagian besar klien Middle East saya yang beragama Muslim itu dia kerja seperti itu. Persis seperti itu, 3-4 jam saja. Dan kalau misalnya kita lihat kebiasaan ini sebenarnya sepertinya sudah dicontohkan Rasul juga ini ya. Yang kita nggak sadar sehingga kita tuh yang karena nggak paham ilmunya mungkin Ustadz ya, karena nggak paham ilmunya. Ya Ustadz itu singkatan Pak sebenarnya. Betul. Usaha teu anger, anak deres loba artinya. Betul. Kan Ustadz itu kan tidak seperti pedogong kemana-mana, tapi alhamdulillah Pak rezeki pasti ada. Saya yakin seperti itu Pak, karena urusan rezeki mah Allah yang atur, yang penting kewajiban kamu jalankan. Itu sebenarnya mah. Kalau menurut saya mah, makanya saya juga pesan kepada generasi anak-anak muda. Iya. Itu harus harus pondasinya kuat. Iya, ditanamkan di hati bahwa rezeki mati. Betul. Semua sudah ada hitungannya gitu. Iya, sudah ada jodoh, mati, rezeki itu Allah yang ngatur. Nah, ini kadang-kadang pergeseran kepercayaan seperti ini digoyangkan dengan yaitu terlalu sering TikTok lah atau TikTok bukan kita melarang ya. Betul. Maksud saya yang bukan budaya kita, yang bukan budaya Islam lah maksudnya. Jangan ditonton lah. Tapi itu tantangan setannya di situ sih. Betul. Jadi padahal perlu diingat. Dalam surat Yasin kita sering baca al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini jari kita nih dimintai pertanggungjawaban. Makanya saya harapkan ini kalau podcast yang mendidik tolong di like dan komen. itu bisa berpahala loh. Jangan salah itu. Tapi kalau berita-berita yang tidak bermanfaat yang justru banyak. Pak RW, Pak RW. Ya itu like-nya banyak. Nah, dan ada dosa jariah juga loh Ustaz. Betul, makanya sekarang itu surga dan neraka itu memang ditelunjuk itu untuk zaman sekarang di media seperti ini. Karena orang bisa menghujat dengan komen kita itu seperti itu sebenarnya mah. Jadi saya harapkan kepada para orang tua nih kepada anak-anaknya itu tanamkan nilai ketauhidan. Artinya harus ada rasa takut. Takut sama Allah. Takut azab Allah Subhanahu wa taala. Itu saja terapkan kepada mereka seperti itu. Nah, kalau tidak diterapkan ya nanti akan tergelincir dengan istilahnya itu propaganda. Retorika orang-orang yang ingin merusak agama Muslim, akidah, keyakinan. Nah, karena dengan itu. Nah, sekarang saja kan kita bisa lihat di Arab Saudi.
sebenarnya itu kan di sana itu sekarang sudah lebih liberal lagi. Betul nggak? Di Jeddah. Kalau terutama. tidak ada rasa keimanan dalam hati kita, Iya. itu niscaya kenapa Arabnya seperti itu kamu masih pertahankan agamanya. Begitu ya. Iya, benar-benar. Padahal kan antara agama dengan budaya mereka itu sangat jauh sekali. Beda. Maka pantas kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti ketika ditanya oleh para sahabat, siapakah orang yang paling beriman? Itu Rasulullah pernah bertanya di akhir zaman. Ternyata yang paling Beriman. mulia lah, paling mulia, umat yang paling terbaik itu Akhir zaman. adalah umat akhir zaman. Iya. Kita ini sebenarnya yang akhir zaman seperti ini karena apa? Kita gak pernah ngeliat. Betul. Tidak melihat Rasul, tidak melihat tingkah laku dan lain sebagainya. Karena sahabat mau wajar setiap hari kan melihat Iya, beliau. benar. Kalau kita tidak, tapi masih ada keimanan. Betul. Itulah betul. yang disebut dengan umat yang paling baik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mantap, luar Seperti biasa, itu Ustaz. sebenarnya mah. Wah, ini Itu manfaat makanya- banyak nih wakil Iya, Ustaz. Ini makanya kayaknya seperti bakalan jadi rutin nih wakil kesini. Iya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya mah seperti itu, jagalah. Terus lagi tadi juga berkaitan dengan permasalahan tentang pernikahan dini, terus lagi hamil duluan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau syariat Islam diterapkan, Pak, tidak akan terjadi hal seperti Iya, itu. Yes. Karena Islam itu hukumnya itu memang harus jelas. Ya. Ya, Betul. ketika ada yang melakukan zina, rajam, Pak, Iya, dipukul. Iya. Betul. Bukan dinikahkan, cari-cari saya, Pak. Iya, itu Betul nggak? memang hukum agama kita Betul nggak? seperti Nah itu. gitu, betul. tapi kalau misalnya kalau dirajam seperti itu, ya pasti ada efek jera sebenarnya. Iya, Dan orang juga akan takut dan Iya. dipermalukan. Tapi kalau sekarang kan saya juga susah sebenarnya mau gimana ini. Karena kan kita bukan negara agama, tapi negara beragama. Iya. Artinya kan undang-undang itu diciptakan itu untuk melindungi seluruh agama. Bukan dalam artian lebih eksklusif, tidak Iya, iya. sebenarnya mah. Iya, Gitu. iya. Betul. Nah, makanya dari itu, makanya kalau misalnya nikah di bawah umur, kemudian dia sudah mengandung, dispensasi akhirnya ke pengadilan. Oke, misalnya begini, kemarin kan viral tuh ada anak SMP apa anak SD Itu tuh yang di nikah itu. NTB itu. Sebenarnya secara undang-undang negara kita Betul. paling rendah umurnya berapa untuk nikah? Jadi menurut undang-undang pernikahan sekarang itu bahwa usia yang menikah itu laki atau perempuan itu ada 19 tahun. 19 tahun. Itu karena dulu 16 tahun dulu perempuan. Kalau laki-laki 19 tahun. Itu sudah bisa. Ya tetap kalau laki-laki mau paling rendah itu 19 tahun, tapi perempuan 16 tahun. Oke. Karena ada ada gugatan dari emansipasi perempuan bahwa wanita itu mesti nikah 19 tahun. Tapi kan kenyataannya sekarang sangat sulit, Pak. Karena dalam fikih Islam juga memang itu Tidak. penentuan umur balik itu kan biasanya di perempuan itu 9 tahun. Beda-beda dulu. Betul. Zaman dulu yang gizinya kurang, kayak kita sekarang dulu kan begitu, iya, kurang. betul. Menemu susu itu bisa setahun sekali, Iya, kalau lebaran betul, mukul. betul. Iya, kalau dulu Sekarang tiap hari kalau minum sekarang susu, tiap jadi hari, makanya sekarang menstruasi lebih awal. lebih SD awal, sudah betul. menstruasi. SD sudah menstruasi. Jadi Nah, sekarang kan kebutuhan tentang itu kan mendesak. Iya, tapi karena- di umur jauh. Iya, Nah, betul. itu. Jadi misalnya gini, ada tahu kucuk-kucuk orang ngetok pintu Ustadz saya mau ngawinin anak saya 15 tahun. Iya. Gimana Ustadz? Nolak? Nah, Atau gini, nggak bisa ditolak? gini tetap aja harus dibawa ke pengadilan. Oh. Harus di pengadilan. Jadi- Karena kalau saya menikahkan di bawah umur, saya kena sanksi. Oke. Itu jadi tidak bisa sebenarnya mah. Jadi Kena sanksi. hanya pengadilan yang bisa memutuskan untuk umur di bawah 19 tahun boleh menikah atau tidak. Betul. Jadi kalau misalnya lebihnya menikahkan tanpa sidang Dispensasi. pengadilan dispensasi, Betul, kena sanksi. kena sanksi. Itu sanksinya pidana atau gimana? Pidana, Pak. Oh, oke. Ada undang-undangnya. Oke. Gitu. Jadi ini kita- orang-orang kita tua nih pidana. jangan maksa-maksa ya, Bu. Betul, jangan maksa-maksa karena memang itu nanti juga kan pertama kan memang kalau masih kecil, Pak, kalau masih di bawah itu kan
kesehatan reproduksinya belum maksimal. Betul. Betul, kan Betul. seperti itu. Terus lagi juga rawan, Pak. Hmm. Jadi kalau dia misalnya menikah di usia 15 tahun, taruh saja dispensasi pengadilannya membolehkan nikah, jadi dia itu merasa bahwa dia itu tidak pernah bermain, tidak pernah mendapatkan hak yang layak untuk kehidupan remajanya. Iya. Makanya biasanya kalau di usia 15 tahun ini, tapi bukan tidak semuanya Pak ya, tapi rata-rata itu pasti di pertengahan itu cepat cerai ya. Iya, karena belum matang. Bos. Belum matang pemikirannya, belum dewasa juga Ya itu tadi pemikirannya. itu menikah gara-gara nafsu tadi. Betul, karena Kalau- nafsu tadi kata Pak RW Gemul itu, karena bukan karena niat ibadah, karena nafsu hawa nafsu. Iya, Kalau hawa iya. nafsu pasti berujung dengan kekecewaan. Iya, begitu. iya. Jadi Itu. itu. Nah, itu sangat sulit sebenarnya. Ya mudah-mudahan kita sebagai orang tua jangan maksa-maksa ya, maksud saya. Jangan maksa-maksa. Ya, Ya. jadi- maksudnya itulah sesuaikanlah minimal lah tamat SMA. Ya. Tamat SMA kan sudah 19 ya sudah matang lah, sudah cukup. sudah cukup. Setidaknya dia sudah mengerti bahwa nih suami saya ini akan membawa saya ke surga apa neraka gitu loh. Nah itu kalau pertimbangan seperti Pak RW Gemul, saya kira itu tidak ada pernikahan di bawah umur, Pak. Untuk konsentrasi ke saya ya. Iya. Bukan masalahnya kan kita itu kan apa istilahnya itu kan kita discuss saja. Benar, Seperti itu. benar. Artinya itu orang tua mainstreamnya diganti sekarang ya. Kira-kira ini kalau dinikahkan ini anak saya dibawanya ke surga atau ke neraka. Itu pertanyaan yang sangat luar biasa. Oke, Itu satu sebenarnya lagi ini yang biasa paling di masyarakat kembali ke itu. Jadi ada kita itu rata-rata memaksakan diri untuk menikahkan itu bukan menikahkannya itu yang dipaksakan, tetapi Betul. selebrasinya, Iya. pestanya. Nah, kadang-kadang, itu. Jadi sehingga kadang-kadang baru selesai nikah seminggu kemudian, 2 minggu kemudian tagihan banyak. Betul. Betul. Saran Ustadz, sebenarnya secara agama itu ada selebrasi nggak sih sebenarnya Ustadz? Sebenarnya Islam itu yatslu wala yutsla alaih. Ya. Oh, udah Islam itu sebenarnya menikah itu Rasul itu memanggil walinya, memanggil setelah itu sudah selesai. Yes, yang penting ada saksi. Ya sudah. Rukunnya. Iya. Iya. Sudah sebenarnya itu nggak usah, apalagi sekarang juga kan pemerintah sudah membuka nikah di kantor gratis. Gratis. Silahkan. Tis. Sok datang ke kantor, terus nikah di sana ya sudah selesai. Kan tidak membebankan apa-apa. Ini yang jadi beban itu, yang jadi permasalahan itu unsur budaya itu. Ya. Namun tuh Kalau dangdutan, kalau untuk dangdutan tuh puas Tuh saja puas. kayak gitu. tak 1000 tak puas. Iya, Udah, nah ya. itu seperti itu. Kalau undangnya tidak banyak, tidak puas. Kalau tidak ada lengser, tidak terasa nikah. Kan seperti itu. Iya. Makanya unsur budaya memang kalau ada rezekinya mah silakan saja. Ya. Tapi kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan. Karena memang itu bukan suatu keharusan dalam agama. Betul. Jadi sesederhana mungkin saya sarankan kalaupun ada uang nih Pak RW Gemul ya, lebih baik untuk bekal setelah menikah. Nah, itu ingetin loh. Bagus seperti itu. Setelah Jangan- nikah bisa beli rumah Betul. yang beneran. Nah, yang beneran. Bukan yang tadi Bukan pas yang lu. maksud tadi yang beneran. Beli Jadi- emas beneran, bukan yang Nah, sempuan. itu sebenarnya seperti itu. Itu yang lebih Lebih bagus itu bermanfaat, seperti itu, ya. lebih bermanfaat. Artinya Betul, seperti betul, itu. betul, iya. Yang penting kan sah secara negara dan sah secara agama. Itu seperti itu. Benar-benar. Nah sekarang itu kan yang jadi masalah dipanggil penghulunya. Mending dekat, ini jauh kan repot itu Iya, Pak. iya. Dan jauhnya juga kan sekarang itu musim-musimnya itu di Lembang kan. Ya pengen di Untuk sana, di sana. pengen apa istilahnya pernikahan, akad nikah di taman. Nah, gitu. Karena kalau Padahal di daerah kantor gratis ya. Iya, padahal di kantor gratis sebenarnya. Gitu saja sebenarnya mah. Karena kan kalau kita konsepnya baiti jannati sudah enak Pak Yes. sebenarnya itu. Betul. Baru rumahku adalah surgaku. Yes. Jadi ada Asal rumahnya yang benar ya, Iya. bukan rumah palsu tadi. Betul. Jadi ada kerinduan untuk pulang ke rumah. Kan Yes. itu romantisnya rumah. Wah, Seperti luar itu kan biasa, ya. benar, Jadi benar, dia benar. itu istilahnya rindu pada rumahnya. Yes. Kalau sekarang kan
makan saja keliling-keliling Pak. Wah, sampai di mana-mana baru ditemukan di mana. Kan sulit seperti itu ya. Dan memang sih apa istilahnya itu boleh juga misalnya kalau di luar dan lain sebagainya. Tapi kan anak-anak sekarang itu makan bubur saja harus di mana gitu yang viral gitu. Iya, viral. Saya sempat kaget waktu menikahkan di sana. Kenapa ini jam 6 pagi, Pak? Orang itu sampai berjejer. Rupanya apa? Rupanya dia itu apa istilahnya memesan kopi. Lah. Allah. Ternyata saya tanyakan ini Pak yang viral. Kopi viral. Ternyata harus viral. Kata saya seperti itu. Nah itu. Kebayang nggak kalau misalnya lebihnya ikut antri? Hah? Saya jadi kawin. Jadi kalau gitu caranya mati seperti itu. Gitulah. Jadi memang ya istilahnya apalah serba-serbi pernikahan itu banyak sekali Oke, sebenarnya. oke. Ya mungkin nanti kedepannya kita kupas satu-satu. Betul, Jadi, karena ini memang apa istilahnya itu pernikahan itu banyak kan, bukan hanya itu saja sebenarnya. ya setidaknya penonton kita nih khususnya di Cisarua, Camanik, bahkan Kota Bandung, setidaknya dia sudah mulai masuk di otak anak-anak Gen Z kita bahwa satu, pernikahan itu dasarnya harus ibadah. Betul. Jangan mengedepankan materi, kemudian mengedepankan rasa Fisik. hawa nafsu, fisik, ganteng dan seterusnya. Nasihat dari Ustadz Gustono seharusnya mudah-mudahan insya Allah masuk ke hati sanubari adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, dan juga menjadi perhatian dari ibu-ibunya, bapak-bapaknya yang untuk memberi dasar keimanan kepada anak-anak kita. Iya. Sekali lagi terima kasih Ustadz sudah hadir di podcast kita. Terima kasih saya juga sudah diundang ke sini, merupakan suatu kebanggaan bagi kami. Siap, Ustadz. Karena media ini juga kan kita ambil positifnya. Siap. Kalau kita menerangkan ke setiap rumah susah Pak, Ya, benar. waktunya berapa. Tapi kalau dengan adanya podcast yang positif ini, Siap. mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya, kemudian Pak RW Gembul juga Siap. bisa bermanfaat. Amin. Nah, Siap. itu kan salah satu ilmu yang tidak pernah terputus. Iya, Ya, betul, meskipun betul. sudah tidak ada, tapi pahalanya terus mengalir Siap. sepanjang nasihat RW Gembul dengan nasihat saya sebagai bintang tamu pada hari ini dijadikan suatu dasar untuk menentukan pilihan dalam berumah tangga. Begitu. Begitu. Sekali lagi terima kasih para rakyat sekalian, Iya. Kota Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya. Terima kasih sudah menonton podcast kita, dan terima kasih juga sampaikan kepada teman-teman sekalian yang sudi subscribe, like, dan komen, dan mungkin membahas apa sih yang mau kita bahas lagi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.